Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Dwita Orchid. Nah teman-teman, ini saya menanam anggrek dendro di papan pakis. Niat dari pangkal ke bawah terbuka kira-kira 8 cm. Pangkal nih ya ke bawah minimum 8 cm terbuka. Jadi kalaupun bawahnya diberi media, jangan rapat-rapat. Dari pangkal ke bawah benar-benar terbuka 8 cm. Nah ini jangan terlalu rapat medianya supaya dapat udara dan angin. Nah ini sekarang sudah saya tempel di pohon pakis supaya dia berkumpul dengan teman-temannya. Nah sekarang ini anggrek saya yang saya tanam di pohon pakis. Cara saya, misalnya ini pakis, diselang-seling dengan sabut kelapa. Sabut kelapanya ini disusun melingkar, lalu diikat dengan benang, lalu diselang-seling lagi dengan pakis ya, kosong pohon pakisnya, lalu nanti disusun lagi dengan sabut kelapa yang disusun melingkar, lalu diikat dengan benang, lalu selang-seling lagi. Ini pohon pakisnya aja. Tujuannya supaya nanti anggreknya ditempel saja, jadi tidak usah ditutup-tutup lagi dengan media supaya dia banyak kena angin dan udara. Nah, saya menyusun sabut kelapa ini ya di pohon pakis. Saya susun selang-seling seperti ini waktu bibit-bibit anggrek ini sebelum ditanam, jadi masih kosong. Jadi saya siapkan dulu medianya, selang-seling sabut kelapa di pohon pakis ini. Setelah semua medianya siap, baru ditanam bibit-bibit anggreknya. Nah ini ya, si bibit saya tinggal tempel, tidak usah diberi media. Nanti akarnya akan menjalar di media yang di belakang, yaitu sebagian sabut kelapa dan pohon pakis. Yang ini juga medianya itu sabut kelapa ada di belakang, sudah ada sebagian. Nanti si akar akan menjalar di sebagian sabut kelapa dan pohon pakis. Nah yang ini kalau menanam misalnya anggrek, kalaupun diberi media, medianya itu di bagian bawah perakaran. Dan ini pun medianya jangan terlalu rapat-rapat menutup si akar. Nah yang di bagian pangkal kira-kira 8 cm ya. Itu benar-benar terbuka ini pangkal supaya anggreknya tidak mudah berjamur. Nah teman-teman, ini kan beberapa hari ada turun hujan. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini anggrek saya daunnya basah. Nah dengan adanya air hujan ini sangat menghemat air, menghemat tenaga buat saya. Dan si akar anggrek pun happy, sehat dengan guyuran air hujan. Nah sistem tanam seperti ini pun membuat si akar-akar ini kelihatan happy teman-teman, karena dia tidak mudah busuk, tidak mudah berjamur meskipun tiap hari diguyur air hujan. Nah kelihatan kan teman-teman, akar-akarnya kelihatan sehat, kelihatan happy karena banyak terdapat udara. Nah ini anggrek saya yang saya tempel di pohon kayu mati. Nah ini kan juga ya teman-teman, saya bisa berhemat air, berhemat tenaga. Anggreknya pun kelihatan segar, akarnya sehat, dan si akar ini bisa menjalar di pohon kayu mati. Yang ini juga teman-teman, lihat ya teman-teman, si anggrek ini kelihatan segar, berwarna hijau. Nah kelihatan kan teman-teman, anggrek-anggrek dan tanaman-tanaman yang habis terguyur air hujan, daun-daunnya berwarna hijau segar, kelihatan happy tanaman-tanaman ini. Selain itu saya sangat berhemat air, juga berhemat tenaga. Nah ini juga anggrek saya yang digantung.
Nah ini ya teman-teman, daunnya hijau segar, akarnya juga hijau. Saya berhemat air, berhemat tenaga. Nah selain itu saya terhibur dengan adanya salah satu anggrek saya yang sedang berbunga. Nah ini teman-teman, bunganya sangat menghibur hati saya. Nah, ini juga adalah sekumpulan anggrek-anggrek saya yang habis terguyur air hujan. Kelihatan sehat kan teman-teman? Kelihatan dari daunnya. Nah, yang ini si anggrek yang di dalam pot. Ini saya kontrol air hujannya. Karena anggrek yang di dalam pot ini ditanam di dalam pot baru usia 8 bulan. Nah, yang ini media di dalam pot ini agak banyak gitu ya. Nah jadi tentunya nanti akar yang masuk ke dalam kan dia cukup dalam ya, masuk menembus ke dalam, sedangkan ditanamnya baru 8 bulan. Nah kalau menurut saya ini kalau anggreknya sudah usianya mungkin di dalam pot 2 tahun, meskipun menembus ke dalam akarnya itu sudah banyak dan sudah gemuk-gemuk. Jadi kalau dilatih air hujan, menurut saya dia tentu akan tambah kuat dan tidak rawan busuk. Nah jadi ini masih dikontrol dulu, biar gemuk dulu akarnya, biar kuat, nanti dilatih lagi dikena air hujan. Nah berbeda lagi dengan si anggrek ini. Anggrek ini kan saya tanam di dalam pot. Nah meskipun saya menanamnya juga masih baru, saya berani menghujan-hujankan setiap hari. Karena anggrek ini kan menurut saya ya, saya memberi media hanya sedikit. Jadi anggrek ini pun saya tangkringkan. Nah kalau akarnya menembus ke dalam pot, si akar ini menembusnya tidak terlalu dalam, tapi lebih banyak nanti si akar ini akarnya tidak terkubur terlalu dalam, dan juga nanti akarnya lebih banyak menjalar di samping-samping pot, di luar-luar pot. Nah sehingga si akar ini tentunya nanti akan banyak terkena angin dan udara, sehingga aman dari resiko jamur dan juga busuk. Nah jadi seperti ini teman-teman, saya memanfaatkan air hujan berhubung saat ini kan masih dalam musim hujan ya. Jadi saya memanfaatkan air hujan dan juga mengontrol air hujan, terutama untuk anggrek-anggrek yang di dalam pot.